Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 5 ingin mempresentasikan tugas TSE e-commerce. Dan saya ingin memperkenalkan anggota saya, yaitu saya sendiri dengan Muhammad Farhan. Nama saya Nadine Novinka. Saya Fitri Nur Hidayah. Dan saya Rahel Alfred Setiawan. Oke, boleh di next. Next. Ya, pengertian e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang dalam prakteknya dilakukan secara online melalui media elektronik. Menurut London e-commerce adalah transaksi business to business yang terjadi dengan perantara jaringan internet. Dalam dunia perdagangan, e-commerce menawarkan banyak perubahan. Proses jual beli tidak lagi membutuhkan pertemuan tatap muka seperti pada toko konvensional. Penjual dan pembeli hanya perlu melakukan proses transaksi online. Secara e-commerce adalah bukan hanya lewat telepon atau dan televisi saja, tetapi kini lebih sering menggunakan internet. Sebagian orang salah mengartikan antara marketplace dengan e-commerce dan menganggap keduanya sama. Padahal pengertian e-commerce berbeda dengan marketplace. Oke, boleh dilanjut. Ini adalah beberapa contoh marketplace dari e-commerce. Yang pertama ada Shopee, Bukalapak, Lazada, website, Tokopedia, atau aplikasi brand sendiri. Oke, next. Selanjutnya, di sini ada pertumbuhan e-commerce di Indonesia. E-commerce di Indonesia meningkat tajam setelah pandemi. Pada awal tahun 2020, transaksi bisnis online meningkat sekitar 33% dengan nilai yang fantastis. Nilainya dari 253 triliun rupiah dengan cepat meningkat menjadi 337 triliun rupiah. Laporan yang dirilis oleh Google, Bain, dan Temasek menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan durasi untuk akses platform e-commerce pada Oktober 2020 yang terjadi hanya 37 jam, meningkat menjadi 47 jam sehari. Peningkatan transaksi e-commerce ini diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tentu saja meningkatkan ini ada andil dari pemerintah yang turut mendorong perkembangan teknologi dan digital banking selanjutnya. Next. Selanjutnya di sini ada manfaat dan faktor e-commerce. Faktor e-commerce, satu, meningkatnya jumlah penduduk, dua, meningkatnya pengguna smartphone, ketiga, pengguna internet dan media sosial yang makin banyak, keempat, meningkatkan perkembangan vintage di Indonesia. Manfaat e-commerce, ada biaya rendah, jangkauan luas, buka 24 jam, transaksi dan pengiriman barang mudah, bisa mempelajari behavior pelanggan. Ya, selanjutnya. Jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce sendiri itu ada 6. Yang pertama, business to business atau B2B. Suatu bentuk e-commerce di mana perusahaan akan jual jasa atau boleh. perusahaan lain disebut model B2B. Contoh model B2B yaitu perusahaan yang membeli perlengkapan kantor langsung dari produsen. Yang kedua yaitu business to public administration atau B2A. E-commerce dengan model ini hampir mirip dengan B2B, akan tetapi pelakunya adalah organisasi pemerintah dan bisnis. Contoh B2A e-commerce adalah jasa pembuatan website untuk sistem manajemen online perkotaan. Yang ketiga, business to consumer. Pada tipe ini, perusahaan menjual jasa atau produknya ke pelanggan. Pelanggan e-commerce B2C biasanya pengecer. Contohnya adalah
ketika seorang berbelanja dari toko buah online untuk memenuhi kebutuhan rumah. Yang keempat, consumer to business atau C2B. Tidak seperti B2C, e-commerce dengan model C2B merupakan pelaku bisnis perorangan yang menjual produk atau jasa ke sebuah perusahaan. Contohnya, model bisnis ini yaitu seorang desain grafis yang menawarkan jasa logo ke perusahaan retail dan lainnya. Yang kelima, Consumer to Public Administration atau C2A. Jenis e-commerce C2A bekerja seperti C2B. Hanya saja proses transaksinya dilakukan oleh perorangan dengan instansi pemerintah. Perdagangan elektronik dengan model ini memang jarang terlihat di Indonesia dan biasanya kegiatannya dilakukan dalam bentuk jasa. Yang keenam yaitu consumer to consumer atau C2C. E-commerce dengan model C2C merupakan transaksi online yang terjadi antara dua orang. Contohnya adalah ketika seseorang menjual barang bekas miliknya secara online ke pembeli. Contoh e-commerce di Indonesia. Yang pertama, contoh e-commerce B2B, beberapa yang masuk dalam model e-commerce B2B adalah Ralali, Mbis, dan Electronic City. Yang kedua, contoh e-commerce B2C, beberapa marketplace termasuk ke dalam model e-commerce B2C sebagai contoh Blibli, Lazada, maupun Gramedia. Yang ketiga yaitu contoh e-commerce B2A. Contoh model B2A e-commerce adalah meliputi Clue dan Akela. Clue membantu pemerintah dan perusahaan dengan menyediakan software, sedangkan Akela melakukan administrasi publik dalam jangka membantu pemerintah dengan konsep software as a service. Yang keempat yaitu contoh e-commerce C2B. Website-website seperti Freelancer, Upwork, dan iStock merupakan contoh dari model e-commerce Indonesia dengan model C2B. Yang terakhir yaitu contoh e-commerce C2C. Contoh dari model e-commerce C2C meliputi Tokopedia, OLX, Kaskus, Shopee, dan masih banyak lagi. E-commerce terbesar di Indonesia. Pada kuartal tahun 2022, Shopee dan Tokopedia masih menjadi pemimpin bagi pasar e-commerce di Indonesia. Menurut data iPress, jumlah pengunjung Tokopedia pada melalui seluler maupun desktop pada kuartal 1 2022 rata-rata mencapai 157,2 juta orang. Sementara pengunjung Shopee tercatat sebanyak 132,8 juta orang. Pengunjung Tokopedia tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,1% dari kuartal 4 tahun 2021 yang sebelumnya tercatat sebanyak 149,6 juta kunjungan. Peningkatan ini juga terjadi pada aplikasi e-commerce Shopee yang tumbuh sebesar 0,6%, di mana jumlah pengunjung pada kuartal sebelumnya tercatat 131,9 juta orang. Selanjutnya, Lazada yang tadinya berada di posisi 4 naik menjadi posisi 3 dengan menggeser Bukalapak. Kedua e-commerce adalah secara beruntun memiliki rata-rata pengunjung sebesar 24,7 juta dan 21,1 juta orang. Penurunan posisi juga terjadi pada Blibli yang turun ke posisi 6, sedangkan Orami naik ke peringkat 5. Ralali juga mengalami penurunan ke posisi 7 dan Zalora mengalami peningkatan ke posisi 8. Dan ini contoh perkembangan dari e-commerce terbesar di Indonesia. Yang pertama ada Tokopedia dengan 157,2 juta pengguna, dan Shopee kedua
dengan 132,8 juta pengguna. Yang ketiga ada Lazada 24,7 juta. Yang keempat ada Bukalapak 23,1 juta. Yang kelima ada Orami dengan 20 juta. Dan keenam ada Blibli yang mencapai 16,3 juta. Dan ketujuh ada Ralali yang 8,9 juta. Kedelapan ada Zalora 2,8 juta. Kesembilan ada JDID ke 2,5 juta. Dan terakhir Bineka 2,4 juta. Sistem pembayar e-commerce di Indonesia. 1. Direct debit. 2. Virtual account. 3. Dompet digital. 4. QRIS. Kesimpulannya, jadi e-commerce adalah sebuah kemajuan digital di bidang retail yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan e-commerce di Indonesia juga berada pada tren positif dan mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk membaca tentang studi kasus e-commerce terkait solusi integrasi pembayaran bisa diakses di sini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi